Jadi kalau kita tidak mengerti tentang ilmu tafsir, bagaimana jalurnya ilmu tafsir, kita tidak bisa menafsiri Al-Quran dengan mengikuti kehendak diri sendiri. Ya, ternyata Ustadz itu ya, membaca Al-Quran berhenti di sembarangan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel kami An-Najah Center Bali. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe dulu agar supaya tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload berikutnya. Alhamdulillahil barril jawad alladzi khassa hadhil ummah bi'ulumil isnad. Ketika kita berbicara tentang masalah ilmu agama, tentunya kita harus mempunyai sanad, mempunyai guru, di mana guru tersebut mempunyai guru, berguru, sampai gurunya itu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali sekarang ini orang-orang yang mengatakan guru saya adalah sahabat, dan bahkan lebih parahnya lagi, guru saya adalah Rasulullah. Saya langsung belajar kepada Rasulullah. Nah, hal sedemikian banyak kita jumpai jargon yang seperti kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Al-Quran. Ternyata tanpa kita sadari, ketika kita langsung lari kepada Al-Quran, langsung kita merujuk kepada hadis, tanpa melalui siapa gurunya, kemudian guru-gurunya, maka itu akan mengakibatkan kesalahfatalan, salah pemahaman, salah penafsiran. Oleh karenanya, kita sangat penting untuk mempelajari yang namanya sanad. Betapa pentingnya sanad di dalam belajar agama Islam. Jangan sampai ketika kita menyampaikan ilmu, memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam, syariat Islam, aturan-aturan Islam, itu tanpa ada gurunya. Ya. Karena di dalam kitab ini disebutkan, di kitab Kifayatul Mustafid, di ma'ala minal asanid, al-ilmu dinun, wassalatu dinun, fanzuru amman ta'khuduna hadal ilmu. Ilmu itu agama. Ilmu tarikh, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu balaghah, ilmu alat, nahwu, shorof, ilmu iklal, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu adalah agama. Wassalatu dinun. Salat juga agama. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang dinamakan sholat adalah aqwalun, sebuah ungkapan, sebuah perkataan. Ya, mulai dari Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu kan ungkapan, perkataan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada juga rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sampai selesai. Bahkan dalam kunut pun Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu kan sebuah kata-kata, ucapan, ya. Itu adalah sholat. Wa af'alun, juga pekerjaan, mulai dari cara mengangkat tangan, ya. Kemudian juga bagaimana cara ruku, sujud, sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika kita menoleh ke kanan ataupun ke kiri, sekiranya pipi itu dilihat oleh makmum yang ada di belakang. Lah ternyata
Wassalatu dinun, salat yang semacam ini, salat yang dianggap sebagai agama, itu ternyata ada sanadnya. Tidak mungkin kita bisa mengerti bagaimana cara takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai selesai, itu tanpa sanad, tanpa guru. Ya. Rasulullah juga mencontohkan dalam hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana saya sholat, katanya Rasulullah. Nah, hadis ini kalau kita tidak mengerti siapa gurunya, kemudian diriwayatkan dari siapa, datangnya dari mana, kemudian disampaikan kemana, mungkin kita tidak mengerti bagaimana Rasulullah sholatnya. Ya. Kalau kita ayo kita langsung ke Rasulullah, langsung belajar kepada Rasulullah, oke, itu bagus, itu benar, karena memang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi permasalahannya, kalau kita langsung belajar kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat, padahal beliau sudah wafat 1440 Hijriah lamanya. Ya, jarak kita dengan Rasulullah itu kan sangat lama. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah sholat? Bagaimana juga cara Rasulullah makan? Rasulullah menganjurkan kalau makan itu pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri. Hadisnya apa? Wahai para sahabatku, kalau kalian mau makan, maka kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dan jangan wala ta'kul bisyimali, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bisyimali. Karena syaitan itu kalau makan dengan pakai tangan kiri. Itu kan ungkapan Rasulullah, hadis Rasulullah. Tentunya kita harus mengetahui af'annya Rasulullah, perilaku Rasulullah. Ya, bagaimana cara makan, kemudian cara tidurnya Rasulullah, cara sholatnya Rasulullah. Nah, kalau kita langsung kepada Rasulullah, kita tidak mengerti bagaimana cara makan Rasulullah, cara sholat Rasulullah, nanti bisa sesat kalau kita tidak mengikuti masanya Rasulullah. Oleh karenanya kita perlu mempunyai guru yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya katanya hadis ini disebutkan fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Kalau kita ingin belajar ilmu, kalau kita ingin mengkaji masalah agama Islam, fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Maka lihat dulu siapa guru yang akan dijadikan guru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita. Oh, saya berguru kepada kiai ini. Kiai ini berguru kepada kiai ini, terus sampai guru-gurunya yang akhirnya, yang ujung-ujungnya nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari Jibril, kemudian dari malaikat Jibril langsung datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu intaha, wis tutup, wis terakhir, finishnya di sana. Jadi ilmu yang kita terima, ilmu yang kita serap, betul-betul murni, otentik. Keasliannya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya kita selaku umat Islam, khususnya saya pribadi, kalau kita ingin belajar tentang agama, maka carilah guru yang memang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Bukan guru yang dia pinter ngomongnya, pandai mengolah katanya. Wah, kalau masalah berdalil, kalau masalah menyampaikan kosakata untuk membolak-balikkan fakta yang asalnya benar dijadikan sebagai berita bohong, itu memang pandai sekali. Ya, kalau kita berguru kepada orang yang tidak jelas gurunya, maka itu nanti akan berakibat dolun, tersesat. Ya. Tapi bukan hanya dolun, tersesat saja. Tapi mudillun. Dolun, mudillun, tersesat dan menyesatkan lagi.
Kalau kita berguru kepada orang yang tidak punya guru, yang gurunya itu sanadnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa fi awail di mana ini? Dari Ibnu Mubarak, beliau ini wafat pada tahun 181. Al-isnad minad din. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Ya, sanad itu mata rantai. Saya berguru kepada ayah saya, seumpama misal ya. Ayah saya berguru kepada kakek saya, kakeknya berguru kepada ini, berguru terus sampai kepada Rasulullah. Jadi sanad mata rantai itu minad din, bagian dari agama, merupakan bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa bima syaa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang itu akan mengertikan, akan menyampaikan dengan sesuka hatinya. Ya. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya. Ya, contoh kemarin itu sempat viral Azizil Hakim. Ya, kata-kata aziz bisa diartikan sebagai hikmah katanya, bijaksana, atau bisa diartikan sebagai adil, atau bisa diartikan apalah ya, pokoknya yang sempat viral itu. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang ilmu tafsir, bagaimana jalurnya ilmu tafsir, kita tidak bisa menafsiri Al-Quran dengan mengikuti kehendak diri sendiri. Ya. Ilmu tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, apalagi dengan Al-Quran ya, itu tidak boleh sembarangan orang menafsirkan, mengertikan makna dari apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Contoh ya, saya beri contoh. Mengambil kata-kata nasta'in, iya kana budu wa iya kana nasta'in. Nah, kalau orang yang tidak pandai, tidak mengerti tentang masalah ilmu tafsir, kemudian dia tidak mempunyai guru, yang gurunya itu sambung langsung kepada Rasulullah, bisa jadi nasta'in ini diartikan bukan hanya meminta tolong kepada Allah, tapi bisa minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada dukun, contoh ya, paranormal dan sebagainya. Ya, bisa diartikan seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai guru di bidang mufassir, orang yang ahli tafsir. Makanya hati-hati ketika kita menyampaikan satu ayat, itu tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan kehendak akal pikiran kita. Ya. Pernah ada ungkapan man tafassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sak karepe dhewe, ya, dengan akal pikirannya sendiri, tanpa mengikuti ulama-ulama tafsir yang hidupnya dekat dengan Rasulullah, yang ilmunya dapat dari Rasulullah, kemudian diturunkan kepada muridnya, tabi'in sampai kepada kita, ya. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kehendaknya sendiri, bukan mengikuti para ulama yang hidupnya dengan Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu finnar. Ya, siap-siap tempatnya besok di api neraka. Nah, itu merupakan ancaman. Ancaman bagi orang yang ketika menafsirkan Al-Quran sak karepe dhewe. Ya, bahasa Inggrisnya itu ngalak karepe dibi, lai bocah dan badan, iarte dan badan. Artinya adalah ada di bawah ini. Ya, sak karepe dhewe ngalak karepe dibi. Ternyata di dalam mencari ilmu, menafsirkan ayat Al-Quran, itu tidak boleh sembarangan orang. Kecuali orang-orang yang memang sudah ahli tafsir, mufassir. Ya, seperti pengarang kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir-tafsir yang lain. Ya. Bahkan menurut waqala ba'du salaf, innal isnada lahu kasayfi lil maqatil. Bahwa sanad itu, ya, sanad bagi penuntut ilmu, apalagi bagi orang yang mau menyampaikan ilmu,
Karena orang yang mau menyampaikan ilmu dan bagi penuntut ilmu itu penting untuk mempunyai sanad. Apalagi seorang orang yang menyampaikan muallim ya, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang ustadz yang berceramah di mana-mana atau guru pesantren, itu pasti harus mempunyai sanad yang sambungnya kepada Rasulullah. Nah, innal isnada, katanya ulama salaf, innal isnada lahu kasayfi lil maqatil. Sanad itu bagaikan pedang. Bagi siapa? Lil maqatil, bagi orang yang mau berperang. Jadi sanad ini adalah senjata bagi mereka yang akan berperang. Fa idza lam yakun lahu sayfun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau seorang yang mau berperang ini tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai pedang, ya, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Dengan apa dia akan berperang? Masa kita berperang dengan tentara Amerika, tentara Inggris, atau tentara Cina, Belanda, Thailand, dan sebagainya. Kita dengan tangan kosong, tentu kita adalah akan mati terlebih dahulu. Kena bedil duluan. Dor, mati kita. Kenapa? Karena tidak mempunyai yang namanya saifun, senjata. Dan senjata ini, kalau kita kaitkan dengan belajar ilmu, adalah sanad. Ya. Sanad itu sekali lagi saya sampaikan sangatlah penting. Karena dengan sanad itu kita bisa mengerti tentang ilmu agama yang murni yang datangnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tanpa sanad maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang murni. Dengan tanpa adanya sanad kita mungkin yang mempunyai ilmu pengetahuan akan sembarangan menyampaikan ilmu yang tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seperti yang kemarin itu, yang sempat saya upload videonya di hari-hari kemarin, 2 hari yang kemarin, tentang siapa itu, Ustadz EE, ya, Ustadz EE. Dia itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat salah. Padahal sahabat mulai dari Abu Bakar karramallahu wajhah, ketika membaca Al-Quran, ia membaca seperti Rasulullah mengaji Al-Quran. Makhorijul hurufnya fasih, kemudian ematnya juga betul, al-waqf wal ibtida, bagaimana cara memulai Al-Quran, di mana dia harus berhenti, juga fasih. Lah ternyata Ustadz EE itu ya, membaca Al-Quran berhenti di sembarangan ayat. Bahkan di dalam video yang sempat viral itu mengurangi, bahkan menambah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Wayada'u, itu ditambah wayada'una ilal jannah. Wallahu yada'una ilal jannati wal maghfirah. Itu ditambah dengan nun. Nah itu kan salah fatal. Nah, dengan artian kalau memang tidak punya sanad, tidak punya guru yang betul bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena untuk membaca Al-Quran memang butuh contoh langsung dari gurunya. Gurunya siapa? Gurunya. Tidak bisa belajar otodidak. Kalau kita belajar membaca Al-Quran dengan otodidak, langsung pegang terjemahan. Oh, ini tidak ada terjemahan. Ini semuanya kitab ini. Kitab tulisan Arab, gundul, tidak ada harokatnya. Kalau Ustadz EE jangan coba-coba baca ini, bisa disalahkan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran hanya berpegangan kepada terjemahan, maka akan salah fatal. Contoh, innallaha azizun alim. Ya, contohnya ya, innallaha azizun alim. Kalau kita mempunyai guru, aziz itu dibaca za. Ya, zazizubaz, azizun, azizun. Tapi kalau kita tidak punya guru, ya, tidak punya guru yang mencontohkan bagaimana bunyinya huruf za, zazizubaz, maka akan dibaca menjadi ajiz. Astaghfirullahalazim. Ya, al-azim, astaghfirullahalazim, dibaca astaghfirullahalazim. Ajim, ya, ajiz, ya, seperti itu.
Itu kalau kita tidak mempunyai guru tentang membaca Al-Quran. Ya, oleh karenanya mari kita perbanyak lagi mencari guru, belajar kepada ulama, belajar kepada orang-orang yang mempunyai sanad, bukan belajar kepada yang namanya terjemahan saja, membaca terjemahan sebegitu bertumpuk-tumpuk, ya artinya dia belajar agama secara otodidak, belajar agama dengan cara membeli buku, mengoleksi buku karya-karya Islam tanpa ada gurunya. Yang penting ini adalah buku bermaterikan, misal contoh tentang nikah. Nikah itu diambil penting-pentingnya. Terkadang nikah yang diambil adalah tentang tentang masalah bid'ahnya saja. Contoh yang menghadiri akad nikah dihukumi bid'ah katanya. Karena pada zaman Rasulullah tidak ada acara resepsi pernikahan. Itu saja mungkin yang dihafal sehingga semuanya menjadi bid'ah. Menghadiri acara tahlilan bid'ah. Kemudian nampak mobil bid'ah, menggunakan handphone bid'ah, nonton televisi bid'ah. Karena yang dihafal mungkin dari buku-buku tersebut yang gampang dihafal adalah tentang hadis bid'ah. Sedangkan yang seperti ini kan banyak ini hadis-hadis ini yang tidak ada harokatnya. Ini tidak dibaca. Tidak dibaca kenapa? Karena tidak bisa baca dan juga tidak bisa menghafal. Sehingga ya membid'ahkan sangat mudah sekali. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Carilah guru yang mempunyai sanad yang jelas, keilmuannya juga diakui seperti yang sering saya contohkan di Indonesia yang sekarang lagi getol-getolnya ada Gus Baha, ya, yang secara sanad keilmuannya langsung nyambung kepada Rasulullah. Gus Qayyum Lasem juga beliau orang alim. Kemudian Kiai Ali dan kiai-kiai yang lain lah, semua yang mempunyai sanad yang sambungnya kepada Rasulullah, itulah yang harus dijadikan guru. Ada juga Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Beliau juga sanadnya Masya Allah luar biasa, langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh guru yang bersanad itu tidak bikin ribut, ya, tidak bikin masyarakat ini gaduh, tidak kisruh. Sedikit-sedikit ada kejadian seperti ini karena terjadi fatwa atau terjadi penyampaian ilmu dari ustadz ini, maka akan menjadi keributan. Nah, keributan itu terjadi karena ilmunya tidak bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketahui bersama, kalau guru atau kiai atau ustadz, ya, yang mempunyai sanad yang langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara penyampaiannya, ilmu yang disampaikan itu bisa diterima dengan hati yang jernih, ya, bahkan bisa menenteramkan, bisa merukunkan, ya, mengumpulkan saudara yang sudah retak itu bisa dijadikan berkumpul kembali, bersaudara kembali, tidak malah menjadi terpecah belah. Nah, itu kalau yang menyampaikan dengan ilmu sanad, ya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah, sehingga ilmu yang kita dapat itu akan lebih bermanfaat. Ma kharaja minal qalbi, ya, dakhala ilal qalbi. Ilmu yang keluarnya tulus dari hati, tulus memang murni untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak orang menuju kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan menusuk cek langsung kepada hati orang yang menerimanya. Dari kami, jangan lupa subscribe, like, and share biar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.